Pembangunan Trans Mentawai yang dibangun sejak mulai tahun 2013 dengan total panjang lebih kurang 405,2 km yang ditargetkan selesai, yang mana tersebar di 4 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nasrul Abid saat melakukan rapat koordinasi di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Kepulauan Mentawai beberapa hari yang lalu, yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Teknis Provinsi, serta Forkopimda Kepulauan Mentawai, dan OPD Lingkup Pemerintahan Kepulauan Mentawai. Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nasrul Abid mengatakan bahwa perlu adanya percepatan pembangunan jalan Trans Mentawai, di mana saat ini untuk pembangunan jalan Trans Mentawai masih dipusatkan dan diprioritaskan di daerah Siberut. Di mana saat ini proses pembangunan jalan Trans Mentawai di daerah Siberut baru mencapai 225 km. Sementara target pencapaian pengerjaan jalan Trans Mentawai tersebut yaitu sekitar 400 km. Di samping itu, Wakil Gubernur juga berharap dengan adanya percepatan pembangunan Trans Mentawai ini dapat segera mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal serta sekaligus akan dapat membuka akses jalan di sejumlah desa. Ditambahkan lagi, dengan lancarnya akses transportasi jalan tersebut juga dapat mempengaruhi pada sektor pariwisata dan upaya untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus sebagai pusat ekonomi baru. Pembangunan Mentawai ini kan sudah ada Perpres, itu disediakan anggaran 700 miliar, itu khusus untuk Siberut. Nah ternyata kebutuhan di Mentawai ini sangat banyak sekali, dan itu kemarin ada infrastruktur. Ternyata juga memerlukan kapal yang hari ini kita masih subsidi kapal, kemudian juga kapal barang juga belum, jadi tadi juga komunikasi juga belum, kita juga bicara ekonomi. Hari ini adalah karena saya akan mengakhiri tugas, jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kepulauan Mentawai untuk bisa melanjutkan program-program yang selama ini sudah kita usulkan ke Menko Maritim. Tentu ini bisa dilanjutkan ke depan, dan ini segera disesuaikan lagi kebutuhan-kebutuhan lain, di mana satu-satunya di Sumatera Barat yang masih kabupaten tertinggalkan adalah Kepulauan Mentawai. Tentu saya berharap ini teman-teman saya yang ada di dinas provinsi semua harus bersama-sama membangun. Kehutanan juga, kalau membangun jalan ada masalah hutan, masalah lingkungan hidup, AMDAL dan lain. Yuk kita keroyok rame-rame. Masalah perhubungan juga tentu dilengkapi dengan data, dilengkapi juga dengan kondisi lapangan, sehingga ini nanti menunjang, mudah-mudahan nanti Bapak Menko Maritim dalam hal ini juga bersama Menteri Perhubungan, Menteri PU atau kementerian-lembaga terkait bisa segera merespon ini, termasuk juga Menko Ekonomi tentang rencana pembangunan KEK Mentawai ke depan yang ada di Solo. Dalam menanggapi hasil rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elvi, menyebutkan bahwa jalan Trans Mentawai akan didorong menjadi jalan nasional. Saat ini, pembangunan jalan Trans Mentawai di daerah Siberut terlaksana, namun masih ada beberapa tahapan pengerjaan yang belum diselesaikan. Pemerintah setempat melalui Dinas Purb akan tetap berupaya dan memprioritaskan untuk melakukan persiapan dan kajian lebih lanjut untuk pengerjaan jalan Trans Mentawai di daerah Siberut, serta sekaligus upaya mendorong proses pembangunan kawasan ekonomi khusus. Jalan 2021 kan sudah ada targetnya 89 sebetulnya, dari target yang 700 lebih untuk sampai 2024. Dan hari ini kita kan harus menyiapkan program-program tambahan, mana-mana yang dibutuhkan di luar yang 700, mana-mana yang belum jalan, mana-mana yang akan kita programkan 2021, 2022, dan 2023, dan 2024. Jalan Trans Mentawai yang sebetulnya di Sipora kan udah menjadi jalan nasional, itu udah masuk ke anggaran APBN atau balai. Nah, sekarang Siberut rencana ada juga masuk anggaran itu pihak balai. Bagaimana Siberut ini sudah menjadi jalan strategis nasional dan membantu KEK.
Ya kalau secara administrasi kita udah mulai proses semua, baik dengan izin hutan, kemudian AMDAL dan UPR-UPR-nya, kemudian feasibility study-nya, kajiannya. Jadi sebagian kita siapkan, mana-mana yang belum lengkap. Yang udah lengkap hari ini semuanya udah ada 89 biar, itu secara dokumen udah lengkap. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rika Rahayu Ningsih, Top Sumbar TV, mengabarkan.